Di dalam kitab fikih memang secara bahasa salat itu adalah lugatan ad-du'a. Salat itu adalah doa. Karena memang intinya di dalam salat itu adalah doa. Doa, mohon maaf, kenapa dikatakan doa? Karena di dalam salat itulah sarana jembatan kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kalau Nabi pernah merasakan namanya mi'raj, mi'raj itu diambil dari kata araja ya'ruju. Araja itu artinya naik. Makanya mi'raj, kenapa mi'raj dikatakan mi'raj? Mi'raj itu adalah isim alat, alat untuk naik. Kenapa? Menurut riwayat karena Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, itu ada tangga yang dilewati, maka dikatakan mi'raj, alatnya untuk naik. Nah, sholat adalah apa? Alat untuk naik. Naik apa maksudnya? Berkomunikasi dengan Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kita sedang naik, sedang berdialog, sedang komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat kita. Makanya kata, mohon maaf, saya punya ustadz, dia terlilit hutang sampai hampir 2 M. Dia datang kepada Pak Kiai. Pak Kiai, saya punya masalah. Apa? Saya punya hutang hampir 2 M, Pak Kiai. Kira-kira apa solusinya, apa jalan keluarnya, Pak Kiai? Pak Kiai ini pun hanya tersenyum. Lalu ditinggal ini ustadz saya, dikejar. Pak Kiai, apa solusinya? Dia tanya, Pak Kiai ustadz saya, kamu sholat zuhurnya berapa rakaat? Ya Pak Kiai, dari anak TK sampai orang tua juga tahu kalau sholat zuhur 4 rakaat. Ya 4 rakaat Pak Kiai. Senyum itu Pak Kiai ustadz saya. Ditinggal lagi, dikejar lagi sama ustadz saya. Pak Kiai, kan betul bahwa sholat zuhur kan 4 rakaat. Apa jawaban Kiai ustaz saya? Pantesan kamu punya masalah, dapat masalah, punya hutang, sholat zuhur kamu cuma 4 rakaat. Enggak naik itu sholatmu. Kenapa? Sholat zuhur itu 8 rakaat, minimal 2 rakaat sebelum, 4 rakaat sesudah. Agar apa? Sholat zuhurnya kamu naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma 4 rakaat enggak naik sholatnya. Kenapa? Karena qobliyah dan ba'diyah itu diibaratkan sayap agar apa? Salat kita benar-benar naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sepelekan qobliyah, jangan sepelekan ba'diyah. Itu kan cuma sunnah. Terkadang kita mendefinisikan atau mengartikan sunnah, Masya Allah. Kira-kira Bapak Ibu mohon maaf, sunnah itu apa? Ada yang bisa menjawab? Hah? Ya, sunnah adalah perkara-perkara kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan enggak apa-apa. Itu karena definisinya seperti itu, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan enggak apa-apa. Jadi yang terbenam atau yang terekam di memori yang enggak apa-apa. Padahal definisi sunnah yang sebetulnya adalah apa? Lebih utama dikerjakan. Itu jangan pakai enggak apa-apa. Karena kalau pakai nggak apa-apa, kita ngambil yang nggak apa-apa. Udahlah nggak apa-apa ini kalau nggak dikerjain, Masya Allah. Tapi kalau kita di dalam mindset pola pikir kita berpikir, oh sunnah itu lebih makanja, lebih baik, lebih utama dikerjakan, maka kita mengejar itu yang utama. Maka hilangkan itu pengertian yang lama, kita mohon maaf, masuk ke dalam pikiran kita arti yang baru. Oh lebih makanja dikerjakan, lebih bagus dikerjakan perkara-perkara sunnah. Kenapa? Karena sunnah sebetulnya sangat amat membantu dari perkara-perkara yang wajib. Nah, maka dari itu as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat jangan asal-asalan. Nah, itu mohon maaf definisi daripada salat menurut bahasa. Tapi menurut istilah syara, salat itu apa? Di dalam kitab Fathul Qarib, as-salatu aqwalun wa af'alun mahsusatun. Salat itu adalah perkataan, perbuatan mahsusah yang khusus. Jadi tidak sembarangan perkataan, tidak sembarangan perbuatan. Yang khusus muftatahatun bitakbir, yang diawali dengan takbir. Allahu Akbar,
wa muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok sebelah kanan wajib. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok sebelah kiri sunnah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita musung pajang, Assalamualaikum warahmatullah. Tengok, set. Lalu mohon maaf sudah itu keluar angin, ban kempes di bawah, push. Apa bahasa Bugisnya apa? Hah? Metu apa? Coca Miga? Metu, keluar angin, push. Sudah cukup. Sudah cukup musung pajang tak? Nggak perlu lagi mengulang. Tapi jangan juga mohon maaf fatal kalau Assalamualaikum warahmatullah, push. Tengok, Assalamualaikum, oh tidak sah sholat tak. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullah, push, cukup, sudah cukup sholat tak. Kenapa? Mohon maaf, yang kanan wajib, rukun, sedangkan yang sebelah kiri adalah sunnah. Nah, Masya Allah, ini apa sholat? Artinya apa? Perkataan dan perbuatan yang khusus. Perkataan yang khusus tentu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dengan bahasa yang memang dicontohkan oleh Rasulullah. Siapapun kita, dari manapun kita, hebat apapun bahasa kita, kalau musung pajak ya dengan bahasa Arab. Jangan karena Masya Allah, ada pernah Bapak Ibu di Malang itu ada satu aliran sholatnya dengan bahasanya dia, dengan bahasa masing-masing. Jadi kalau orang Bugis katanya boleh dengan bahasa Bugisnya. Allahu Akbar, berarti bahasa Bugisnya apa? Puang Allah Ta'ala apa? Marajalada. Coba Miga. Malopolada Allahu Akbar. Kalau bahasa saya, mohon maaf bahasa Sunda, karena saya dari Bogor, orang Sunda, bahasa Sunda, Gusti Pangeran Abdi Ageng Pisan. Kalau orang Jawa, Gusti Pangeran kulo gede banget. Kata orang Inggris, Allah is very very big. Masya Allah, kalau jamaahnya berbagai macam suku, berbagai macam daerah, bingung malaikat. Ada dengan Bugis, ada dengan bahasa Mandar, Makassar, Toraja. Masya Allah, ada bahasa Jawa, Sunda, Kalimantan, Inggris. Masya Allah, bingung. Padahal apa jelas? Mahsusatun, perkataan yang khusus. Waf'alun mahsusatun, perbuatan yang khusus. Artinya perbuatan yang khusus tentu diawali juga dengan yang khusus. Syaratnya pun harus terpenuhi. Salah satu syarat daripada sholat syarat itu adalah perkara-perkara yang bisa mensahkan sholat di luar daripada perbuatan sholat. Itu syarat. Contoh apa? Wudu. Suci dari hadas kecil dan hadas besar, wudu. Itu syarat. Di luar perbuatan sholat, tapi yang bisa mensahkan sholat. Kalau kita tidak berwudu, tidak suci, dia sah musung pajang tak. Ini syarat. Atau apa? Menutup aurat, itu syarat. Auratnya perempuan, jami'ul badani, seluruh anggota tubuh, ini auratnya perempuan, illal wajhu wal qafain. Seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini auratnya perempuan. Perhatikan ketika sholat. Sedangkan auratnya laki-laki minas surrah ila rukbah, dari posi, cocok mi posi, dari posi sampai utuh, inilah standar minimal auratnya urane laki-laki. Jadi kalau bapak magalung, misalkan sudah waktu masuk sholat bahkan hampir habis, macarepa baju tak najis, yang ada hanya sarung saja, musung pajang ki. Cukup musung pajang, yang terpenting kita penuhi, kita tutupi antara posi tak sampai utuh tak, itu sudah sah musung pajang tak. Daripada dena musung pajang. Tapi kalau tidak darurat, artinya keadaan yang biasa, lebih begini, lebih makan, bahkan kata Rasulullah, ketika kita pergi ke masjid, pakailah pakaian yang bagus. Pakai minyak wangi. Kenapa? Karena sedang akan beribadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang Masya Allah, kalau pergi pengantin, kanja pagah bajunya. Tapi musung pajang, 1 bulan tidak dicuci-cuci itu kerudung musung pajang tak. Sampai bau dan sebagainya. Yang standar saja,
Padahal apa? Masya Allah sedang menghadap Allah sedang mi'raj ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang ada ibu-ibu Masya Allah, dia beli kerudung sembahyang yang mahal sekali, Masya Allah ada sampai jutaan, tapi disimpan saja di lemari. Bu, kenapa tidak dipakai bu kerudung? Tak, matu pi malepak. Nanti pi lebaran baru dipakai. Iya, kalau umurnya sampai lebaran. Kalau belum bulan puasa kita sudah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira mohon maaf kerudung tak yang mahal itu rizki kita bukan? Bukan. Kita yang beli jutaan rupiah, ternyata niatnya dipakai lebaran. Masya Allah, ternyata belum sampai lebaran kita dipanggil oleh Allah, kerudung yang mahal itu Masya Allah belum dipakai untuk ibadah. Bahkan nanti dipakai untuk apa bu? Dipakai untuk mahar laki tak nikah lagi. Dipakai sama laki tak nikah lagi, buat bemor tak, bemornya laki tak. Pan rasa tuh. Masya Allah. Maka apa? Kalau kita beli yang baru, pakai. Nah ini apa? Menutup aurat adalah syaratnya sholat. Saya pernah ceramah di daerah Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Maulid, turun dari ceramah, ada panitia bilang, Ustazah, ya, di sini ada aliran. Apa? Aliran Islam. Agamanya Islam, Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran. Tapi mereka sembahyangnya lucu Ustazah. Kenapa? Mesum pajangna malojo-lojo. Loh, kenapa bisa begitu? Apa alasan mereka? Mereka punya alasan, kita kan lahir ke dunia ini dalam keadaan malojo-lojo. Cocok itu? Ada yang lahir pakai pakaian? Ada? Tidak. Jadi kita lahir ke dunia ini dalam keadaan malojo-lojo. Ketika sedang menghadap Tuhan, itu sembahyang kata mereka memang sedang menghadap Tuhan. Itu harus dalam keadaan seperti kita lahir ke dunia ini. Wah, tidak ada yang boleh ikut urusan dunia. Masya Allah. Jadi ya sembahyangnya seperti kita lahir ke dunia ini, malojo-lojo. Wah, saya penasaran. Saya tanya kira-kira ada nggak musum pajang mabere jama? Saya bayangkan musum pajang malojo-lojo mabere jama. Wah, bahaya. Apalagi kalau ada juga ibu-ibu mesum pajang mabere jama di belakang barisannya. Bapak-bapak di depan. Ketika sujud Allahu Akbar, kelihatan semua loncengnya. Jelas ini menyalahi aturan. Syarat sholatnya menutup aurat. Nah, perkataan perbuatan yang khusus yang diawali dengan takbir. Jadi ketika sudah takbir Allahu Akbar, maka khusyuk dengan bahasa kita, dengan bahasa Arab. Sampai kapan? Sampai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Sesudah salam berdoa dengan bahasa tak boleh. Kalau sholat nggak boleh, tapi kalau berdoa silakan. Daripada doa bahasa Arab tidak paham, amin bawah. Lebih baik doa dengan bahasa ta dan kita paham, lebih khusyuk, lebih menjiwai, lebih menghayati apa yang kita minta. Daripada ada bapak-bapak pintar bahasa Arab, ibu tidak pintar bahasa Arab, mesum pajang ki. Udah sholat assalamualaikum berdoa suaminya, Bismillahirrahmanirrahim. Istri di belakang bilang amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Istrinya bilang amin. Suaminya doa, Rabbana hab lana min azwajina masna wa sulasa wa ruba'. Istrinya di belakang bilang amin. Padahal apa yang diminta suaminya? Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah anugerahkan kepada kami istri masna 2, wa sulasa 3, wa ruba' 4. Istrinya di belakang bilang amin. Karena tidak paham. Masya Allah. Nah, ini sholat. Sholat adalah sarana kita berdialog dengan Allah. Sholat adalah kewajiban atau perintah Allah yang mana perintahnya tidak pakai wasilah. Perintah zakat pakai Jibril, turun ayat. Perintah puasa pakai Jibril, turun ayat. Perintah haji umrah pakai Jibril, turun ayat. Tapi perintah salat Allah nggak mau pakai perantara.
Allah langsung ingin bertemu dengan utusannya yaitu Rasulullah, sehingga dipanggillah Rasulullah menghadapnya, maka mendapatkan perintah salat di peristiwa Mi'raj tersebut. Ini yang pertama. Salat merupakan perkara yang pertama kali diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak di yaumil akhir. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Perkara yang pertama kali diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat, as-shalah, perkara mesum pajangta. Kalau mesum pajangta makanja, ida saluhat kullu, maka insya Allah amalan-amalan yang lain pun tertarik makanja. Wa ida fasadat, tapi kalau perkara mesum pajangta sudah rusak, maka rusak semua, bisa rusak semua amalan-amalan kita yang lain. Maka perhatikan mesum pajangta. Yang ketiga, salat adalah perkara yang terakhir Nabi ta wasiatkan di detik-detik Nabi ta mengembuskan nafas terakhirnya. Jadi Bapak Ibu, di dalam kitab Daqaiqul Ahbar karangan Imam Nawawi Al-Bantani, di situ ada satu penjelasan. Ketika Nabi ta wafat, jadi Nabi ta itu wafat sama dengan hari dan tanggalnya beliau lahir. Jadi Nabi ta wafat itu sama hari Senin, tanggalnya sama 12 Rabiul Awal, cuman beda waktu. Ketika lahir di dalam kitab Tarikh Tasrih, Nabi ta itu lahir di waktu, mohon maaf, di tengah malam. Sedangkan beliau wafat di waktu duha. Purani mesum pajang subuh, terakhir kalinya dalam keadaan sakit, demam. Beliau sehingga pergi sholat jamaahnya di Papa oleh Fudail dan juga Ibnu Abbas, sepupunya. Lalu beliau kembali ke kamarnya. Beliau liu baring-baring di kamarnya yang sekarang menjadi makomnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ibu bapak yang sudah pernah ke tanah suci di Madinah, kita ke Raudhah, di samping kiri ada makamnya Rasulullah, makamnya Abu Bakar As-Siddiq, dan makamnya Umar bin Khattab. Beliau liu, tiba-tiba kamarnya ada yang mengetuk, tok tok tok, Assalamualaikum. Suaranya menggelegar. Dijawab oleh putrinya yang menemani Nabi, Fatimah Zahra. Waalaikumsalam. Karena ada yang ketuk pintu, ada yang ucap salam, ditanya, Manil Kharij? Kalau bahasa Inggrisnya, Nigai Saliwang. Bahasa Inggris atau bahasa Bugis itu? Bahasa Bugis ya. Nigai Saliwang, siapa kian di luar? Ini yang ditanya, ketuk pintu ucap salam, tidak mau jawab. Dia bahkan mengatakan, Kul, qad ji'tu balik salaman ila Muhammad. Katakan, saya telah datang, sampaikan salam kepada Muhammad. Suaranya menggelegar, Fatimah gemetar. Tapi Fatimah tidak berani buka pintu karena takut. Dia hanya mendengar suaranya saja. Dia hanya, mohon maaf, dia intip di balik tirai ada orang yang pakai pakaian Badui. Badui itu adalah orang pedalamannya orang Arab, suku Badui. Dia lari kepada ayahnya, Abuya, di luar ada yang ketuk pintu, ada yang ucap salam. Ketika ditanya siapa dirinya, dia malah mohon maaf tidak menjawab dia siapa dirinya. Bahkan dia mengucapkan salam kepada engkau Abuya. Saya takut Abuya, saya gemetar, kata Fatimah. Apa jawaban Nabi? Tak, mahlan ya binti, tenang. Tamunya sudah ada di samping Abi. Fatimah tidak buka pintu. Fatimah tidak lihat orang. Tapi kenapa Rasulullah ayahnya bilang, tamunya sudah ada di sampingnya. Dan dia tidak lihat siapa-siapa. Ternyata yang datang itu bukan, mohon maaf, bukan seperti yang dilihat. Yang datang itu adalah hazamil lazati, pemutus kenikmatan dunia. Yaitu apa? Malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Satu-satunya manusia Pak, mau dicabut nyawanya, ketuk pintu ucap salam, hanya yang sekarang kita peringati peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi. Kira-kira kalau kita mau dicabut nyawanya, Bapak, Pak, sudah siap dicabut nyawa tak? Yakin? Kapanpun juga siap? Pulang dari sini siap? Kalau kita mau dicabut nyawanya, kira-kira malaikat ketuk pintu tidak? Tidak. Masya Allah. Dan hebatnya lagi, sudah ada di samping hazamil lazati,
Nabi tadi tanya, ya Muhammad, sudah siap saya cabut nyawa tak? Masya Allah. Kalau kita ditanya begitu, pasti jawabannya apa? Depa, matupi, magai, beneku jolo. Kenapa beneta jolo? Beneta jolo, lobet beneku. Jibril. Mana Jibril? Masya Allah. Ternyata Jibril tasakka di langit dunia. Akhirnya permintaan Nabi malaikat Jibril turun. Ini Jibril. Sudah? Iya. Sudah siap saya cabut nyawa tak? Singkat cerita, mohon maaf. Siap. Dicabut nyawanya oleh malaikat Israel dari Indo Aje. Cocok Indo Aje? Tani Ambu Aje? Dari Indo Aje dicabut nyawanya penuh dengan kasih sayang. Sampai utuh, ditarik urat-urat otot saraf Nabita dengan kelemah lembutan. Tapi walaupun sudah kelemah lembutan, Nabita masih merasakan sakit. Ar-Rafi, Ar-Rafi, Ar-Rafi. Di tengah kesakitannya, biasa orang kalau susah, orang mau dicabut nyawanya, yang ada di kepala adalah orang yang paling dekat atau orang yang paling dicintainya. Betul tidak? Pasti yang diingat adalah orang yang paling dicintainya. Nabita juga begitu. Ketika dicabut nyawanya merasakan sakit, Masya Allah, Nabita mengatakan, dia menyebut-nyebut yang paling dicintainya siapa? Yang disebut bukannya anaknya Fatimah, yang disebut bukan istrinya Aisyah, yang disebut bukan sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi yang disebut siapa? Ummati, ummati, ummati. Kita yang dipanggil-panggil oleh Nabita. Kenapa? Karena Nabita cinta kepada kita dan selalu memikirkan kita. Bahkan di dalam satu riwayat Nabita mengatakan, ya Allah, Jibril, beginikah sakitnya orang sakaratul maut? Betul. Kalau memang begini sakitnya Jibril, tolong jangan engkau limpahkan sakitnya sakaratul maut kepada umatku. Limpahkan saja semua sakitnya sakaratul umatku kepada aku, biar mereka tidak merasakan sakit. Masya Allah. Nabi tak rela merasakan sakitnya, menanggung sakit sakaratul maut kita semua umatnya, dilimpahkan kepada dirinya asal kita tidak merasakan sakit sakaratul maut. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Ummati, ummati, ummati. Naik lagi ke atas dari utuh sampai posi. As-salah, ummati as-salah, ummati as-salah. Umatku, jaga salatmu, jaga sumpah jamta, jaga sembahyang tak. Yang diwasiatkan itu, Rasulullah nggak wasiat apa-apa. Rasulullah cinta sekali kepada kita. Naik lagi ke atas, ummati alaikum bisalah, alaikum bisalah, alaikum bisalah. Umatku, wajib atasmu solat, jaga solatmu umatku. Kalau solat bukan perkara yang luar biasa, nggak mungkin Nabi tadi tengah-tengah kesakitan yang meregang nyawa, itu yang diwasiatkan. Masya Allah. Ini menjadi renungan untuk kita, ya Allah. Solat merupakan wasiat yang terakhir kali ketika Rasulullah sakit. Itu solat. Naik lagi ke atas, ummati alaikum bisalah wa ma malakat aimanukum. Umatku wajib atasmu solat, dan solatnya orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Pak, Bapak adalah pemimpin, betul. Pemimpin di dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka Bapak bertanggung jawab penuh terhadap ibadahnya anggota keluarga kita. Bapak bertanggung jawab terhadap solatnya istri tak, solatnya anak-anak tak. Perhatiin. Bila perlu tegas. Bahkan Rasulullah mengatakan umur anak tak sampai 10 tahun belum sholat, untuk mendidik bisa dipukul. Walaupun itu belum wajib, belum balik. Tapi apa mendidik anak kita? Apalagi istri tak. Oh, sudah matua, harus benar-benar tegas. Kenapa? Karena kita nanti yang akan diminta pertanggungjawaban. Kita adalah supir, Pak. Keluarga tak yang bertanggung jawab kita. Maka ditanya, bagaimana sholatnya keluargamu? Salatnya istrimu, salatnya anak-anakmu. Engkau peduli tidak? Engkau ajarkan tidak? Kalau ada istri, mohon maaf, anak istri
ibadahnya tidak dihiraukan dan kita tidak memperhatikan, maka kitalah yang pertama kali digantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tegas, bila perlu Pak, kalau ada istri tak, mohon maaf deh pamelu musung pajang, Bu, musung pajang. Istri jawab, ngatu pipa. Musung pajang, cinampak pipa. Musung pajang, jolok kipa. Tegas, Bu, musung pajang. Kenapa ki kalau dia musung pajang Pak? Musung pajang? Iya kenapa? Kalau dia musung pajang, pilih dua pilihan. Apa ki Pak dua pilihan? Diganti atau ditambah. Saya rasa istri takut kalau disuruh dua pilihan diganti dengan ditambah. Ibu? Ibu? Kalau disuruh pilih diganti dengan ditambah, ibu pilih mana? Pilih sholat. Masya Allah. Tapi ibu-ibu di sini tidak. Ibu-ibu di sini insya Allah rajin ibadahnya, rajin sholatnya, tinggal bagaimana anak-anak kita. Kecuali kalau kita sudah berusaha mendidik, mengarahkan, mereka masih bangkang, mereka masih makedok, masih keras, masih tidak mau, ya kita tinggal berdoa. Selain jangan pernah bosan untuk selalu mengingatkan kepada mereka. Berdoa surat Al-Furqan khususnya ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat 74. Coba kita buka yang belum hafal, baca setiap habis sholat agar kita memiliki pendamping hidup, istri, suami, anak-anak yang soleh dan soleha yang bisa menyejukkan mata hati dan bisa meringankan perjalanan kita nanti, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah insya Allah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah menjalankan sholat kita dengan baik, dengan khusyuk semaksimal mungkin. Walaupun mungkin kita secara satu sholat, mohon maaf, sholat satu rakaat atau dua rakaat sampai selesai susah untuk khusyuk. Sahabat Ali saja pernah ditantang oleh Nabi, Tali, kamu sholatnya nggak khusyuk ya? Kok tahu Rasulullah? Saya tahu. Coba saya tantang lagi, kamu sholat dua rakaat. Insya Allah khusyuk. Ya Rasulullah, oke. Kalau kamu khusyuk, saya kasih hadiah sorban. Mana yang kamu pilih dari sorban saya? Kamu pilih. Ya Rasulullah. Sholat ini Ali, khusyuk, Allahu Akbar, Allah. Di akhir-akhir sholat, dia teringat janjinya Rasulullah. Ada sorban yang saya suka dari sorbannya Rasulullah, warna hijau. Jadi ketika selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung ditanya, Li, warna apa Li? Hijau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu tidak khusyuk Ali. Kok tahu? Iya, kamu langsung jawab begitu. Masya Allah, betul Rasulullah. Pertama-tama khusyuk, tapi di akhir ternyata saya, mohon maaf, teringat dengan janjimu sehingga, mohon maaf, mengalihkan kekhusyuan sholat saya kepada apa yang kau janjikan. Ya apalagi kita, terkadang mohon maaf lupa naruh uang 100.000, lupa. Tapi ketika sholat ingat. Biasa begitu tidak? Kalau saya biasa. Terus terang, Masya Allah. Siapa kerjaannya? Kerjaannya setan, kerjaannya iblis. Jadi mohon maaf, jangan kita berpikiran kalau sholat setan iblis nggak goda. Oh, lebih kejam godaannya. Itu mengalihkan kekhusyuan kita. Tapi minimal nggak bisa satu sholat kita khusyuk, minimal 3 tempat kita khusyuk. Yang pertama, ketika takbir, Allahu Akbar. Ketika takbir, fokuskan pikiran kita seakan-akan kita di hadapan Allah. Yang kedua, kata guru saya, mohon maaf, ketika mana? Ketika baca Al-Fatihah, khususnya ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kanya ini kepada Allah. Hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah, wa iyyaka, dan hanya kepadamulah nasta'in, kami meminta pertolongan. Jadi ketika iyyaka na', pikirkan, fokuskan pikiran kita di hadapan Allah. Dan yang ketiga, ketika tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika illallah, sebelum tangan ini menunjuk illallah, pikiran, mohon maaf, pandangan kita di tempat sujud. Tapi ketika asyhadu an la ilaha illallah, maka pandangan kita khusyuk di ujung jari telunjuk tangan kita. Illallah. Terserah sudah illallah, mau diem aja ilmu kita, mau muter-muter, terserah, mau naik turun, ting tung ting tung ting tung ting tung.
terserah. Yang penting ada ilmunya. Jangan ikut-ikutan. Kalau ilmunya cuma begini, ya udah begini. Jangan nanti di sebelah begini ikut-ikutan. Karena ada teman saya, dia sholat di Masjidil Haram. Samping kanan orang Irak, samping kanan orang India. Orang Irak asyhadu an la ilaha illallah. Ting. Orang India asyhadu an la ilaha illallah. Ting tung ting tung ting tung ting tung. Selesai sholat teman saya penasaran tanya, limadha asyhadu an la ilaha illallah? Ting. Apa jawaban orang Irak? Oh, saya berkeyakinan katanya dengan bahasanya bahwa ketika saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Rabbul Alamin, Allah itu penguasa alam semesta, maka tangan saya muter sebagai simbol alam semesta. Oh, masuk akal mito? Dia tanya lagi orang India, yes, kuch hota hai, yes. Asyhadu an la ilaha illallah, naik turun. Kenapa? Apa jawaban orang India? Oh, kami berkeyakinan, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Rabbul Alamin, Allah itu penguasa, Allahu Rabbus Samawati wal Ard, Allah itu penguasa langit dan bumi, maka tangan saya naik turun sebagai simbol langit dan bumi. Oh. Ya, limadha asyhadu an la ilaha illallah? Diam aja. Teman saya bingung, apa jawabannya? Oh, dia jawab, oh, kami berkeyakinan asyhadu an la ilaha illallah, kita harus nastaqim, istiqomah dalam beribadah kepada Allah, enggak boleh goyang kanan kiri atas bawah. Dan ini simbol kul huwallahu ahad, Allah itu satu, tidak ada yang lain dan tidak ada samanya. Oh iya. Yang begini cocok menurut keyakinannya, yang mutlak bisa kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Kalau ada yang salah itu mutlak datang dari pribadi saya. Kalau ada kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.